Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najah, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pandangan Al-Quran terhadap kekerasan yang terjadi pada anak. Anak-anak seringkali menjadi korban dari berbagai macam kekerasan, baik itu secara fisik ataupun non-fisik. Kekerasan tersebut dapat berupa pembunuhan anak dengan senjata tajam ataupun dengan cara mencekiknya. Selain itu ada juga kekerasan seksual, pembuangan bayi, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak. Fenomena kekerasan terhadap anak ini bukanlah fenomena yang baru lagi, bahkan malah menjadi sebuah fenomena yang tidak ada habisnya. Fenomena ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Indonesia sendiri tidak luput dari terjadinya kekerasan tersebut. Dilansir dari laman Sistem Informasi Online Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPA yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA, di tahun 2024 di Indonesia terhitung sebanyak lebih dari 15.000 anak yang menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang merespon fenomena kekerasan terhadap anak. Dalam video ini, kita akan mengulasnya secara singkat dengan mengacu pada penafsiran salah satu mufassir yang terkenal di Nusantara, yaitu Buya Hamka. Masuk kepada biografi Buya Hamka. Nama asli beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir pada tanggal 13 Muharram 1362 Hijriah, bertepatan pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi di Desa Tanah Sirah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kemudian, beliau wafat pada hari Jumat tanggal 24 Juli 1981 Masehi pada usia 73 tahun di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah, seorang ulama yang populer di masanya, dan ibunya bernama Siti Sofia. Selanjutnya mengenai pendidikan dari Buya Hamka. Buya Hamka memulai perjalanan pendidikannya dari sejak kecil, yang diawali dengan belajar membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Di usia yang ke-8 tahun, Hamka masuk ke sekolah dasar atau SD yang dilanjutkan dengan masuk sekolah diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Lebay El-Yunusi. 2 tahun kemudian, Hamka dipindahkan ke Madrasah Tawalib. Madrasah ini merupakan surau tempat ayahnya mengajar. Selanjutnya pada tahun 1924 sampai 1925 Masehi, Hamka merantau ke Tanah Jawa, tepatnya di Yogyakarta dan Pekalongan. Di Yogyakarta, Hamka bertemu dengan beberapa gurunya, yaitu yang pertama ada Ki Bagus Hadikusumo yang mengajarkan Hamka mengenai metode baru dalam mempelajari tafsir, yaitu dengan mementingkan maksud atau kandungan ayat Al-Quran dibanding membaca matan tafsir dengan nahwu yang tepat. Yang kedua ada HOS Cokro Aminoto yang merupakan pimpinan Syarikat Islam, serta RM Surjo Pranoto dan Haji Fahrudin yang merupakan tokoh dari Muhammadiyah. Sedangkan di Pekalongan, beliau bertemu dengan gurunya yang sekaligus merupakan suami dari kakaknya, yaitu Ahmad Rashid Sultan Mansur. Dalam perjalanan hidupnya, Buya Hamka banyak menghasilkan karya-karya yang luar biasa di berbagai bidang, yaitu yang pertama ada di bidang agama, yang kedua ada di bidang tasawuf, yang ketiga ada di bidang filsafat, yang keempat ada di bidang sejarah, yang kelima ada di bidang sastra, dan yang terakhir ada di bidang adat dan tafsir. Namun,
Yang akan menjadi fokus pada video kali ini adalah karya beliau dalam bidang tafsir, yaitu Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar memiliki sejarah penulisan yang menarik, di mana tafsir ini berasal dari ceramah dan kuliah subuh yang disampaikan oleh Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Sejak tahun 1959 Masehi, kupasan mengenai tafsir Al-Quran yang dilakukan Hamka tersebut kemudian dimuat secara teratur ke dalam majalah Gema Islam yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Mukhlas Rawi. Namun, perjalanan penulisan tafsir ini tidaklah mudah, karena Hamka harus melanjutkan dan menyelesaikannya dalam kondisi sulit, yaitu harus menyelesaikannya di dalam tahanan, karena beliau pada saat itu ditangkap oleh penguasa Orde Baru selama 2 tahun. Dalam muqaddimah tafsirnya, Buya Hamka menyebutkan alasan dari penamaan terhadap tafsirnya ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah disebabkan karena kajian tafsir tersebut dilakukan di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Kemudian, tafsir ini juga memiliki ciri khas tersendiri, yakni dengan penyajian teks ayat Al-Quran yang disertai dengan maknanya, dan pemaparan serta penjelasan istilah-istilah agama yang menjadi bagian-bagian tertentu dari teks. Juga penambahan dengan materi pendukung lain untuk membantu pembaca lebih memahami maksud dan kandungan ayat tersebut. Dalam tafsirnya ini, Hamka seakan mendemonstrasikan keluasan pengetahuan yang ia miliki dari berbagai sudut ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya mengenai metode dan corak yang digunakan di dalam tafsir tersebut. Metode yang digunakan dalam tafsir Al-Azhar adalah metode tahlili, dengan menerapkan sistematika tartib mushafi. Sedangkan dari sisi bentuk penafsirannya, tafsir karya Hamka ini cenderung dengan bil ra'yi. Hal ini terlihat dari keluasan otonomi dan kebebasan Hamka di dalam memberikan penafsiran ayat. Dalam penafsirannya, pemikiran Hamka tampak kelihatan sangat dominan dan tidak bergantung kepada riwayat. Posisi riwayat hanyalah sebagai konfirmasi dan justifikasi semata terhadap ekspresi eksegesik Hamka. Kenyataan inilah yang memberikan ruang gerak lebih lebar bagi Hamka dalam menjelaskan kandungan ayat sepanjang dalam koridor yang dibenarkan oleh syarah dan kaidah-kaidah penafsiran yang muktabar. Adapun coraknya, tafsir Al-Azhar ini bercorakkan al-adabi al-ijtimai atau corak sastra kemasyarakatan, yaitu corak tafsir yang menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek petunjuk Al-Quran bagi kehidupan, serta mengaitkan pengertian ayat-ayat dengan hukum alam atau sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian lanjut pada pembahasan penafsiran ayat yang merespon mengenai tindak kekerasan terhadap anak. Dalam video kali ini terdapat 2 ayat yang akan dibahas berdasarkan penafsiran perspektif Hamka. Yang pertama adalah Quran Surah Al-An'am ayat 151 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapa, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini pada bagian pertama
menjelaskan mengenai bertauhid kepada Allah. Yang kedua, kewajiban anak kepada orang tua, yaitu menghormati dan mematuhi keduanya. Dan yang ketiga adalah nasihat dan peringatan kepada orang tua agar jangan sampai membunuh anak mereka karena miskin. Allah memperingatkan kepada orang tua untuk jangan membunuh anak mereka karena disebabkan miskin atau takut tidak bisa membelanjai anak. Karena perbuatan tersebut hanya bisa terjadi pada orang jahiliyah yang kepercayaannya kepada pertolongan Allah sangatlah tipis. Selain itu, lanjutan dari ayat tersebut adalah, "Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka." Hal ini menyatakan bahwa tidak ada satupun dari makhluk yang ada di muka bumi ini yang melata, merangkak, dan berjalan, melainkan sudah ada jaminan rezekinya oleh Allah. Dan telah diketahui di mana dia akan tinggal dan di mana dia akan dikuburkan kelak. Dan yang kedua adalah Quran Surah At-Takwir ayat 8-9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, yang artinya, dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, sebab dosa apakah dia dibunuh. Pada zaman jahiliyah, orang-orang suka menguburkan anak-anak perempuannya dengan kondisi hidup-hidup. Karena hal tersebut dianggap orang jahiliyah sebagai sebuah aib. Mereka merasa malu mempunyai anak perempuan. Menurut Hamka, di hari kiamat kelak, mereka itu akan ditanya, lantaran dosa apa makanya dia dibunuh. Kemudian anak-anak perempuan tersebut juga akan ditanya, apa sebab dari ayah mereka sampai hati mengubur mereka dalam kondisi hidup. Mereka akan menjadi saksi atas kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya. Berdasarkan dari penafsiran dua ayat tadi menunjukkan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu yang melata, merangkak, dan berjalan, mereka semua telah mendapatkan jaminan rezeki dari Allah. Oleh karena itu, sebagai orang tua jangan sampai memiliki keinginan untuk membunuh anak sendiri karena takut miskin dan takut tidak mampu untuk membelanjai anaknya. Selain itu, setiap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya di hari kiamat kelak akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, sudah sepantasnya bagi kita baik sebagai orang tua ataupun orang yang kelak akan menjadi orang tua agar belajar untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Karena selain akan berdampak pada fisik dan psikologis anak, juga akan berdampak kepada diri kita sendiri, yakni kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Sekian pembahasan di video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.